Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menanggapi banyak pertanyaan dan banyak tanggapan tentang reaksi redoks ya. Reaksi redoks khususnya antara Fe2+ dengan MnO4-. Fe2+ itu berasal dari besi di mana bermuatan 2+ dan MnO4- berupa kalium permanganat yang dilarutkan yang berwarna ungu seperti ini. Apakah selalu ada dalam reaksi atau suasana asam ataukah suasana basa? Atau harus dua-duanya, atau harus salah satu? Apakah kedua-duanya terjadi? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab dan ini saya tunjukkan sebagai bukti. Kita tahu bahwa dalam suasana asam antara Fe2+ dan MnO4- itu menghasilkan Mn2+ dan apa coba? Fe3+ ya, Fe3+. Jadi Fe2+ tambah MnO4- menghasilkan Fe3+ dan Mn2+. Dalam suasana basa berbeda, yaitu menghasilkan MnO2. Nah, MnO2 ini beda dengan Mn2+. Jadi dalam suasana asam menghasilkan Mn2+ yang tidak berwarna dan di dalam suasana basa menghasilkan MnO2. Apakah bisa terjadi atau tidak? Apakah harus kedua-duanya? Terus bagaimana kita membuktikan kepada siswa? Sementara kita punyanya adalah besi. Besi ini adalah Fe. Muatannya 0 karena dia unsur. Sementara di sini MnO4- bisa dibuat, yaitu kalium permanganat dimasukkan ke dalam air menjadi K+ dan MnO4-. Jadi ini yang berwarna ungu ini 1, 2, 3 ini adalah MnO4-. Kalau dihitung-hitung kan muatan atau biloksnya dari Mn ini 7+. Apakah betul seperti itu? Nah, kita akan coba apakah reduktor besi dan oksidator KMnO4 nih kalau bertemu ini bisa bereaksi atau tidak. Nah, kita akan lihat. Jadi besi kita masukkan, ini juga sama. Ya. Jadi dua-duanya ini sama ya. Ini hanya contoh saja, dua-dua sama di mana MnO4- masing-masing bertemu dengan reduktor besi yang bermuatan 0. Nah, kita akan melihat apakah bereaksi atau tidak. Ya. Mungkin bereaksi, mungkin tidak. Tetapi saya ingin durasinya lebih cepat. Bagaimana kalau yang salah satu kita beri asam? Nah, inilah yang disebut dengan dalam lingkungan asam. Dan salah satunya lagi diberi basa. Nah, basa menurut teoritis, menurut persamaan reaksi di Google, di buku dan di mana-mana hasil kalau ditambahkan basa itu menghasilkan MnO2. MnO2 berwarna coklat. Nah, apakah kalau ini dimasukkan basanya akan berubah menjadi MnO2 atau tidak? Kita lihat. Ya. Ini dalam suasana basa, apakah dia tetap ungu atau berubah? Ya, ini ya. Dalam suasana basa. Jadi bukan ditambah OH- tetapi memang ditambah basa. Dalam hal ini basanya adalah KOH. Bagaimana kalau yang satu lagi kita beri asam, yaitu dari air acu ini. Air acu sebagai asam sulfat kita berikan. Apakah terjadi perubahan? Tadi sebelum diberi air acu, besi dengan KMnO4 atau MnO4- tidak bereaksi. Jadi besi yang merupakan unsur dengan biloks 0 itu tidak bereaksi dengan KMnO4. Baik di sini ataupun yang di sini. Nah, sekarang setelah saya beri asam, yaitu dari air acu, apakah dia akan bereaksi atau tidak? Nah, kita lihat yang sebelah sini. Ini mulai ada perubahan. Nah, disinilah terjadi bahwa Fe2+ terbentuk. Dari mana Fe2+ terbentuk? Fe2+ terbentuk ketika ada asam sulfat. Maka Fe dengan bilangan oksidasi besi 0, Fe bereaksi dengan FeSO4 dulu menjadi FeSO4. Saat itu dia berubah menjadi Fe2+. Nah, setelah Fe2+ terbentuk baru dia bisa bereaksi dengan MnO4-. MnO4- membentuk Mn2+ yang tidak berwarna katanya begitu. Ini baru katanya. Persamaan reaksinya benar dan ini baru katanya. Kalau ini berubah menjadi tidak berwarna, maka betul terbentuk Mn2+. Nah, kemudian apakah terbentuk SO4 2-? Kita juga harus buktikan. Ini sudah mulai tidak berwarna. Sementara ini
ini basa, dengan suasana basa ini ada perubahan juga dibanding dengan aslinya tadi. Itu ada perubahan ini. Apakah menjadi MnO2 yang berwarna coklat atau bukan gitu. Nah, ini kalau betul coklat maka ada MnO2 yang terbentuk. Kemudian saya tambah basanya dalam suasana yang banyak yang berlebih apa juga ada pengaruh gitu. Ya, sementara yang dalam suasana asam sudah semakin berubah menjadi tidak berwarna. Artinya ini mulai berubah ke Mn2+ dan betul sesuai dengan apa yang dituliskan di persamaan reaksi pada buku ataupun berbagai literatur yang lain. MnO4- berubah menjadi Mn2+ dan Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Terbukti, tinggal kita buktikan apakah benar di sini ada SO4 2- gitu kan. Ya sudah pasti karena ada dari asam sulfat. Nah, kalau tidak ditambah asam kan tadi tidak bereaksi gitu ya. Sekarang ketika ditambah asam sulfat maka besi berubah dulu jadi Fe2+ melalui reaksi dengan H2SO4 yaitu FeSO4. Maka Fe2+ ada pada FeSO4. Barulah dia bereaksi dengan MnO4- membentuk Mn2+. Mudah kan belajar kimia kalau ada alat peraga, ada praktik pembuktian. Tapi kalau tidak ada ini hanya dituliskan, kemudian kita menghayal, ya berpikiran abstrak, membayangkan, susah untuk menjelaskan kepada siswa bahwa reaksi itu berhasil atau tidak. Nah di sini di dalam suasana basa ini sudah berubah, tetapi dia masih dekat ke warna ungu. Ternyata yang terjadi adalah timbul warna hijau, ya, timbul warna hijau seperti ini. Nah, sedangkan kalau dihasilkan menjadi MnO2 harusnya timbul warna coklat. Kalau warna hijau seperti ini artinya ini adalah K2MnO4 atau MnO4-2-. Nah, dengan kata lain bilog Mn adalah 6+. Sementara di buku-buku di berbagai media dituliskan kalau dalam suasana basa menghasilkan MnO2, lalu setarakan. Kalau sudah setara berarti betul dan nilainya 100. Siswa dapat nilai 100 lulus. Sementara di kenyataan yang terjadi tidak melalui warna coklat tetapi menghasilkan warna hijau. Nah, hijau ini artinya MnO4-2-. Ya. Jadi bagaimana? Nah, sementara yang tadi aslinya adalah warna ungu, kemudian dalam suasana asam tidak berwarna, betul Mn2+. Tapi dalam suasana basa seperti ini, warnanya menjadi hijau ya, bukan coklat. Nah, jadi akhirnya kita tahu bahwa dalam suasana basa dengan basa KOH menghasilkan MnO4-2-. Ya, jadi bagaimana? Apakah memaksakan kita belajar penyetaraan reaksi atau kita mengajarkan bukti? Dipersilakan kepada Bapak Ibu semua untuk berpikir. Terima kasih atas perhatiannya. Reaksi redox antara besi dengan KMnO4.